karakter orang yang berada di dalam hidayah cahayanya itu famat yurdullah ayahtiyahu yasrah sadrul Islam, lapang dada dalam perilaku selamat. Kemudian lapang dada berperilaku keselamatan tadi sudah ya. Dalam ikatan kesaksian mengadanya dia supaya kita punya punjer iki pemahaman guru-guru dikuatke. Seperti fenomena kamu mendengar fenomena harta kekayaan revolusi, harta kekayaan Pak Karno, harta kekayaan Swiss umpamanya begitu ya. Kemudian kasupuan-kasupuan mengklaim bahwa dirinya masing-masing penjaga gudang umpamanya kan begitu. Ini kan hanya umpama. Kemudian sepertinya mereka nanti mengelola ini wilayah ini juga bisa digunakan wilayah ini Jawa Timur, bisa Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, yang ini nanti Sumatera, seperti sendiri-sendiri. Logika saja. Pucuke logika. Pada saat zamannya New Age, kekuatan kebersamaan dan kekeluargaan itu adalah parameter utama. Kalau sendiri-sendiri itu pasti benturan, ini pasti ada yang salah. Kan seharusnya berpikir begitu gitu loh. Ini ada umatun wahidah, dalam kita juga begitu. Apalagi saat ini kalau nggak mengurus, nggak menyatu, pasti kena dampak. Yang bersandar, tawakal itu kan bersandar gitu ya. Karena punya guru dengan ilmu. Dan ini sudah titik nagih janji. Makanya ini kan harus ngambil sikap yang jelas. So, ini bagian dari ini. Bla bla blanya saya cerita nanti saja. Nanti kamu malah teriming-iming yang enggak. Jadi tolong ini perilaku ini kamu cek aja mamang ragu. Selaginya normal saja. Pomone nek ustad bingung golek dana, bingung jane mikir sitok wae. Nek kamu enggak yakin dengan diri kamu di Pomosda, dengan kebingungan usaha rono, usaha ini rono, puyuh gitu ya. Dan nggak pernah menyatu padahal ada sistem umpamanya begitu. Sadar nggak sih kamu sebenarnya itu merusak kesatuan, merusak sistem? Sadar nggak kamu? Itu berarti uteknya cupet. Itu nggak bisa manajemen seharusnya memang. Kenapa? Kalau berpikir rasional sebagai saya berpikir nggak mungkinlah Pomosda runtuh, seharusnya semakin besar. Siswanya saya oke karena ada jamaah juga akan semakin banyak, berarti juga semakin berkembang. Logikanya begitu gitu loh, logika ya cubluk gitu loh. Ini gitu logikanya. Berarti bisa supaya gede nih bareng. Nanti kan juga semuanya meningkat gitu kan. Kan logika paling simpel kan begitu gitu loh. Masa siswanya mong sak terusnya mong hanya 15 orang. Masuk 15 orang terus sih, kan begitu. Ya justru seharusnya berpikir, ayo ini pemain di Jobo gitu, ayo kita mencari publikasi supaya nggak nyali molas gitu loh. Selagi ini pemikir dunia tok kan begitu, apalagi ini berkaitan dengan kebenaran. Ini upamane enek kan ki contoh, ngantisipasi ke depan. Seandainya itu ada, itu kebodohan total, gue goblok petok banget kan gitu loh. Nggak umpama itu ada gobloknya pol kan gitu. Ya seandainya ada, tapi alhamdulillah kan nggak ada. Jadi perilaku yang menjerumuskan sendiri di sini tuh pilihan ape sumarutnahu asfala safilin, tapi kamu terpuruk karena perilaku kamu sendiri kan begitu kan. Nah jadi kan juga begitu. Itu kan contohnya kan begitu. Yang cik duwo atau sepamane sambar berapa dewi gini kan cik duwo bangan ke depan kisinan jaga keluarga kita dari berlaku neraka. Wama yurid di pada saat kalimat wama yurid an yudillahu yaj'alu sadrahu du'ifa itu kita mengatakan bahwa doyiko ya mohon maaf doyiko dadanya sempit, kehidupannya sempit, pandangannya sempit, perilakunya sempit. Kenapa sempit? Yang diutek itu kan duit, kehormatan, jabatan sempit. Dadanya sempit, krisis peran. Jabat aku piye? Kekayaan aku piye? Manganku piye? Sempit. Kehidupannya sempit. Pikirnya sempit,
komunikasinya sempit, pikirannya hanya kehidupan. Kehidupan itu identik dengan uang, dengan kehormatan, dengan retorika sempit. Nek retorika enggak ento pengalembono, kehidupannya sempit. Pandangan berpikirnya sempit. Saat kita menggunakan pandangan material, pakaian, jabatan, itu sama saja kita meletakkan kacamata kuda dalam diri kita. Pasti sempit. Perilaku di dalam karakter neraka itu benar salah itu pandangan dirinya sendiri, ego kelompoknya sendiri, akunya sendiri. Perilakunya di dalam neraka itu was-was, khawatir, prasangka, itu yang selalu muncul. Yang ditampakkan adalah jabatannya, kekayaannya, hebatnya, keluarganya, keturunannya. Yang dilihat, melihat orang lain itu pesaing, musuh, mengurangi keuntungan, aku nanti gimana, itu orang yang berada di dalam neraka. Tapi orang di dalam surga, siapa yang saya komunikasi, kerjasama kepada siapa, karena tidak ada istilah krisis peran. Takut kalau tidak digunakan, karena sudah dalam fungsinya masing-masing. Itu perbedaannya. Kalau di dalam neraka ingin tampak, ingin kelihatan, ingin dipuji, orang-orang di dalam surga nggak butuh itu semua. Berlakon, berpitukon, melakukan aktif dalam menjalankan ubudiyah, wa putra bagah kata yakti yakin dilakukan. Terserah terkenal karepmu, nggak karepmu, kan gitu. Nggak duit-duit, matur, nyuwun, selesai. Jadi orang dalam neraka itu melihat itu selalu persaingan. Orang yang menjual kehidupan dirinya dan membeli dunia demi dunianya adalah membuat permusuhan dan perbuatan yang merusak. Perbuatan yang tanpa nalar dan tanpa rasional atau akal yang dihubungkan hati sanubari, atau perbuatan tanpa nalar dan tanpa rasional yang berhati nurani. Manusia itu kan sering mendramatisir sesuatu supaya memperoleh perhatian pihak lain dan tampak wah dan keren. Salah satu sumber masalah kita tuh mendramatisir sesuatu. Ya Allah, dia tuh bahkan itu lah. Saking semangatnya terkadang mendramatisir sesuatu. Pemenang ngawal kejadian-kejadian kan gitu, ngawal kebangetan ketat, gak entuk nyenggol, akhirnya fitnah. Wijane ya sapa, ngono ya nyapo, tingonoke ya nyapo, kan kita akhirnya kan terjadi gitu. Dikawal nganggo ngiung-ngiung, jane sapa presiden duduk. Nah, itu kan menjadi fitnah kan gitu. Makanya kita melepas ucul utek kita, angan-angan yang bisa mengubur menungso kang sejati. Ini saya tutup dengan ini, alam yakni lilladzina amanu akhtasha qulubuhum li dzikrillah. Apa urung saate hei wong kang iman untuk tunduk hati dalam sebuah sistem hati yang ada zikir. Apakah kamu ingin menjadi orang-orang yang hanya bermain retorika, seperti orang-orang yang hanya bisa mengetahui konsep tapi tidak bisa realisasi, nggak ada zikirnya kecuali hanya dari buku, kiblatnya buku, padahal jelas tahsya'a qulubuhum li dzikrillah, kiblatnya itu adalah ada kehadiran diri Tuhan demi sebuah keselamatan. Dan apa yang telah dijelaskan binal haq dari al-haq, wala yakunu kalladzi, dan jangan menjadi orang yang berkiblat dari katanya ke katanya, dari sebuah buku ke buku. Min qabl, akibatnya fatolu alaihim, akibatnya terjadi akumulasi, bingung judek, al amadu faqasat qulubuhum, sehingga hatinya keras. Apa yang dilakukan intuisi dikira kebenaran. Fasabih bihamdi rabbika fasabih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berhitunglah dengan nalar dan rasional, berhubungan, masuk akal dan hormat bagi semua.